Hampir 90% orang beranggapan untuk menjadi pemain saham harus mahir ilmu akuntansi, ilmu bisnis, harus berpendidikan tinggi, bermain saham itu sangatlah rumit dan sebagainya. Di video ini saya akan menjelaskan betapa sangat mudahnya strategi bermain saham ala Lo Heng Hong. Kalau kita ingin jadi orang yang kaya, pasar modal lah tempatnya. Itulah kalimat yang sering diulang-ulang oleh Lo Heng Hong. Menurut pandangan beliau, harta karun kekayaan terbesar yang ada di dunia adanya di pasar modal, bukan di bawah laut. Nilainya nyata dan transparan, sangat disayangkan bila ada orang yang tidak mengenal pasar modal. Dalam dunia saham, siapa yang tidak mengenal Lo Heng Hong? Pria yang dulunya hanya karyawan tata usaha di sebuah bank, sekarang menjelma menjadi seorang investor saham sukses. Video ini saya buat berawal dari rasa ingin tahu saya yang besar tentang bagaimana kiat-kiat dan strategi dari kesuksesan seorang Lo Heng Hong dalam bermain saham. Dari sinilah saya mencari tahu semua tentang Lo Heng Hong, dan saya visualkan dalam sebuah video. Berharap ini dapat memotivasi dan menambah pengetahuan kita, terkhususnya untuk saya sendiri. Lo Heng Hong pernah berkata, masa depan itu misteri. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi, masa depan dari sebuah perusahaan bisa dilihat dari masa lalunya. Kalau kita lihat di annual report, ada laporan singkat keuangan perusahaan tersebut selama 5 tahun terakhir. Jadi jika selama 5 tahun terakhir perusahaan itu rugi, maka ke depan kemungkinan besar perusahaan itu akan rugi juga. Kalau perusahaan itu dalam 5 tahun terakhir sebentar rugi, sebentar untung, mungkin ke depannya juga akan mengikuti. Atau jika laba perusahaannya kecil terus, mungkin ke depannya laba perusahaannya akan kecil juga. Tapi, jika perusahaan itu labanya besar, selama 5 tahun belakang dia bertumbuh, kemungkinan besar, ke depannya perusahaan itu akan terus bertumbuh. Saya akan coba menjelaskan melalui sebuah cerita. Pada suatu hari saya didatangi oleh 2 orang penjual pecel lele. Sebut saja namanya Miko dan Pino. Mereka sama-sama mempunyai usaha pecel lele. Miko dan Pino akan menjual sebagian dari usaha pecel lele mereka. Masing-masing dari mereka akan menjual sebagian dari kepemilikan usaha pecel lele mereka. Karena saat itu saya punya uang dan ingin memiliki sebuah bisnis, saya jadi tertarik untuk membeli sebagian usaha pecel lele yang ditawarkan tersebut. Saya pun bertanya pada mereka, mau dijual dengan harga berapa usaha pecel lelenya? Dan kemudian, keduanya menjawab 30 juta. Harganya sama 30 juta. Sebenarnya saya ingin membeli dua-duanya, tapi uang saya terbatas. Jadi, saya membeli salah satu dari usaha pecel lele ini saja. Saya pun berpikir dong, usaha pecel lele mana yang menguntungkan di antara kedua pilihan ini. Karena saya tidak mau membeli kucing dalam karung, jadi saya menanyakan kepada kedua pedagang tersebut, berapa penghasilan kalian dalam 1 tahun terakhir? Saya ingin mengukur seberapa laku pecel lelenya, dan mana kira-kira yang menguntungkan di antara mereka. Miko berkata, tahun kemarin saya dapat pemasukan 14 juta rupiah dalam setahun. Pino pun menyebutkan, tahun kemarin saya dapat keuntungan 12 juta. Dari sini, saya pasti dong memilih usaha pecel lele Miko yang pemasukannya 14 juta. Tapi tunggu dulu nih, saya belum puas sampai di sini saja. Ada satu cara lagi, untuk memastikan yang mana dari keduanya yang paling menguntungkan. Saya akan tanyakan, dari 5 tahun terakhir, berapa rata-rata pemasukan kalian? Kemudian Miko menjawab, dari tahun 2019, usaha pecel lele saya dapat pemasukan rata-rata 14 juta setiap tahun. Pino kemudian menyampaikan bahwa usaha pecel lelenya pada tahun 2019 mendapat 8 juta. Tahun 2020, saya dapat 9,7 juta. 2021, 10,6 juta. 2022, 11,6 juta. 2023, 12,8 juta. Dari sini, kita dapat melihat bahwa usaha pecel lele Miko bagus nih. Karena dari tahun ke tahun, dapat mempertahankan pendapatannya di sekitar 14 juta. Tapi, kita lihat usaha pecel lele Pino. Dari awalnya 8 juta dari tahun 2019, di tahun 2023, dia mampu menghasilkan 12,8 juta. Mana yang lebih bagus? Jawabannya adalah usaha pecel lele Pino. Kenapa? Karena pendapatannya bertumbuh. Dari 2019 awalnya cuma 8 juta, di 2023 dia mampu dapat untung 12,8 juta.
yang artinya dari tahun ke tahun pendapatannya terus naik. Berarti, kita bisa berekspektasi kalau bisnisnya lancar, nggak ada pandemi lagi, nggak digusur Satpol PP, nggak ada kiriman santet, nggak tergoda kakek Zeus dan sebagainya, kita bisa berekspektasi pendapatannya di tahun 2024 mungkin akan naik menjadi 13,8 juta, melebihi pendapatan tahun sebelumnya. Ekspektasi ini timbul karena alasan yang jelas. Alasannya adalah, dari tahun ke tahun dan udah selama 5 tahun, usaha pecel lele Pino pendapatannya terus tumbuh, kira-kira 10% dalam setahun. Sedangkan pecel lele Miko, pendapatannya di situ-situ aja, mentok di 14 juta tiap tahun. Kalau kita pakai cara berpikir ini, kita bisa memperkirakan penghasilan pecel lele Miko dan pecel lele Pino pada tahun-tahun ke depan. Di tahun 2024, kita berekspektasi, pecel lele Miko mendapatkan kira-kira 14 jutaan lagi nih. Pecel lele Pino 13,9 juta. Di 2025, pecel lele Miko dapat 14 jutaan lagi. Dan pecel lele Pino udah 14,9 juta karena naik terus tiap tahunnya. Begitulah hingga tahun-tahun selanjutnya. Pendapatan bersihnya belum kita tanyakan. Ini baru pendapatan kotor dari kedua usaha pecel lele tersebut. Tapi poinnya adalah, kita bisa lihat penjualan atau pendapatan menjadi salah satu indikator untuk menilai apakah saham pecel lele Pino lebih baik dari saham pecel lele Miko. Sampai di sini kalian paham? Dalam bermain saham, kita harus mengetahui apakah kita ini benar-benar seorang investor, apa kita ini termasuk seorang penjudi. Wah, bingung, maksudnya apa bang? Sebelum kita membeli saham sebuah perusahaan, kita harus membaca annual report-nya. Di situ kita akan tahu siapa pengendali perusahaannya, siapa direksi dan komisarisnya. Kita juga akan tahu bidang usahanya apa. Kita juga bisa tahu labanya kecil atau besar. Kita juga akan tahu valuasinya mahal atau murah. Kemudian kita lihat laporan keuangannya. Berapa labanya, berapa penjualannya, berapa modalnya, berapa hutangnya, berapa kasnya, berapa piutangnya, bagaimana dengan inventarinya, apakah wajar? Berapa dia punya goodwill, aset tidak berwujud? Perusahaan ini berapa earning per share-nya, berapa price earning ratio-nya, berapa nilai buku per sahamnya, berapa price to book-nya. Kalau kita tahu semuanya, ini perusahaan bagus dan murah, kemudian kita membeli sahamnya, ini namanya kita sedang berinvestasi. Tapi kalau kita sama sekali tidak tahu, kita hanya mendengar dari orang, dari teman, dari influencer, kita membeli dan kita tidak tahu sama sekali perusahaannya, ini namanya kita sedang berjudi. Lo Keng Hong sering mengingatkan, jangan membeli kucing dalam karung. Lalu bagaimana ya bang, cara Pak Lo Keng Hong memilih atau menentukan perusahaan yang bagus di Bursa Efek Indonesia? Sebelum membeli, apanya dulu yang dilihat oleh Pak Lo Keng Hong? Secara kan ada ratusan emiten di Bursa Efek Indonesia. Di antara kalian pasti ada yang memiliki pertanyaan seperti itu. Karena saya dulunya juga memiliki pertanyaan seperti itu. Nah, yang pertama dilihat oleh Lo Keng Hong adalah cuannya, atau laba perusahaan itu. Logika ya, Pak Lo Keng Hong investasi untuk cari uang, bukan cari rugi. Tentu yang pertama dia lihat uang dulu. Jadi, setelah melihat labanya besar, dilihat lagi valuasinya, price earning ratio-nya. Jika price earning ratio-nya tinggi, maka tidak akan dibeli. Artinya ini Mercy harga Mercy, harga wajar. Target Lo Keng Hong mencari saham Mercy seharga bajai. Yang dimaksud Mercy harga bajai adalah perusahaan yang labanya besar tapi valuasinya murah. Tapi bang, apakah saham Mercy seharga bajai ini akan dipegang selamanya oleh Lo Keng Hong? Jawabannya tidak, Lo Keng Hong akan menjual lagi di saat bajai tersebut berubah jadi Mercy. Jadi, pertama-tama yang dilihat di emiten di Bursa Efek Indonesia adalah labanya. Mensortir dari labanya. Di sini akan terlihat mana perusahaan yang bagus dan jelek. Sampai di sini pahamkan. Lo Keng Hong akan membeli saham perusahaan yang price earning ratio dan price to book-nya rendah. Artinya, perusahaan yang harga sahamnya jauh lebih murah daripada nilai intrinsik perusahaan. Tolong diingat ya, inilah cara Lo Keng Hong melindungi dirinya dari kerugian. Kunci sukses dari investor saham adalah membaca laporan keuangan perusahaan. Tidak ada cara lain. Itulah yang selalu disampaikan oleh Lo Keng Hong. Lo Keng Hong selalu berkata dalam setiap seminar, cukup tamatan SD, Anda bisa jadi investor saham yang berhasil.
Karena yang dibutuhkan untuk menjadi seorang investor yang hebat di Bursa Efek Indonesia hanya cukup bisa tambah, kurang, bagi, kali, dan persentase. Teruslah belajar saham, karena para investor saham sukses itu awalnya mereka belajar juga. Like dan subscribe channel Belajar Saham, dan sampai jumpa di video selanjutnya.